Assalamualaikum teman-teman. Nah, video kali ini aku ingin membuat kembali bolu kukus yang anti gagal itu loh, di video aku yang sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu banyak yang tanya, kok komposisinya atau bahan-bahannya nggak jelas sih kak? Kok punya aku nggak ngembang sih? Kok aku bantet sih? Terus juga kok gini sih kak, kok gitu sih. Nah, bener gak sih kak resepnya? Nah, untuk membuktikan, kali ini aku pengen buat lagi bolu kukus anti gagal itu, no mixer, no oven, cuma 1 telur. Kalian bisa lihat ya, bolu kukus yang aku bikin ini lembut banget, sampai dia tuh kayak saking lembutnya jadi rapuh gitu. Langsung aja yuk kita membuat. Nah, karena video ini tuh kayak remake-nya bolu kukus kemarin, untuk bahannya dan takarannya aku pakai sama ya yang kayak kemarin itu. Jadi kalian bisa lihat aja di layar nanti. Nah, pertama-tama kita yang siapkan itu baskom nyata lah ya buat tempatnya. Terus itu ada kocokan tangan karena kita nggak pakai mixer. Aku pakai 1 telur. Ingat ya, telurnya itu harus suhu ruang. Kalau misalkan dari dalam kulkas, kalian bisa keluarkan dulu. Kalian diamkan sampai nggak terlalu dingin gitu. Nah, banyak yang tanya nih kak, pengembangnya bisa pakai ini nggak? Bisa pakai itu nggak? Bisa. Ini udah aku jelasin ya. Bisa pakai SP, pakai ovalet, TBM. Nah, kalau SP, ovalet dan TBM tuh aku pakainya setengah sendok. Nah, kalau kak baking powdernya bisa nggak ya? Soda kuenya bisa nggak ya? Bisa, cuma nanti dicampur di bahan kering. Nah, ini aku pakai 3 sendok makan gula pasir. Resepnya tuh sama persis kayak yang kemarin, karena ini biar lebih jelas aja aku bikin ulang videonya. Nah, kuncinya di sini. Kita akan kocok telurnya ini sampai putih kaku berjejak. Lebih enaknya ini aku kasih stopwatch ya, biar ketahuan gitu. Oh ya, mungkin agak lama di proses yang mengocok ini karena sengaja nggak aku skip, nggak aku percepat. Jadi kalian tuh bisa tahu real time-nya dari yang masih kuning maksudnya, sampai nanti jadinya berwarna putih kaku dan berjejak. Nah, buat kalian yang kemarin udah tanya-tanya, kak, berapa lama sih kak ngocoknya bisa sampai segitu? Tonton aja ya, jangan di skip. Kalau buat kalian yang males ngocok, males ribet, kalian bisa pakai mixer. Kalau pakai mixer itu bakalan lebih cepet ya dia kentalnya. Kalau pakai tangan kayak gini emang agak ribet, agak lama. Cuma kalau nggak punya mixer, apa daya ya, harus pakai yang manual. Mulai pegel nih tangan, tapi ini kuncinya adalah kesabaran. Nah, tandanya kalau udah dia mulai kental gitu tuh agak berat gitu dikocoknya. Kayak ini udah mulai ya, mulai putih. Nah, mulai mengental. Ini kurang lebih 1 menit 45 detik. Udah kayak gini. Beneran loh, ini nggak ada percepat, nggak ada skip. Jadi kalian ini nonton real time cara ngocoknya itu yang bener kayak gimana supaya nggak gagal. Oke?
Nah teman-teman, akhirnya ini kurang lebih 3 menit ya, 3 menit ya udah kayak gini. Nah putih berjejak itu kayak gini. Kalau ditarik dia kayak muncul segitiga runcing gitu. Ini artinya, tandanya udah bener ya caranya. Jadi kalau yang masih encer-encer itu salah, itu bikin nanti adonan kalian tuh bantet. Jadi harus kayak gini. Nah, oke? Okay? Oke, selanjutnya ini kita kasih SKM atau si kental manis, boleh bebas mereknya, 1 sachet. Kemarin juga yang nanya SKM itu apa. Nah, SKM tuh kayak gini, susu kental manis, semanis yang lagi nonton. Untuk teman-teman yang nggak tahu, mungkin ngaduknya itu pelan-pelan aja ya, karena ini adonannya kan udah ngembang. Kalau kalian terlalu cepat ngaduknya itu dia kayak ngempes lagi gitu. Jadi pelan-pelan aja, satu arah. Sabar aja lah pokoknya ya. Nah kemudian ini 5 sendok tepung cakra kembar ya, kalau mau yang adonannya itu lembut. Pakai tepung biasa yang segitiga biru juga nggak apa-apa. Nah kudu diayak nih biar tambah lembut. Takutnya ada yang gerindil kan ya. Ayak aja terus. Ayak mah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Kemarin tuh kan aku bikin yang warna pink tuh pakai pewarna makanan merah. Kali ini tuh aku mau bikin yang coklat. Jadi bahannya itu pakai 1 sendok makan coklat bubuk. Gak ada masalah sih kalian mau pakai rasa apa. Suka-suka. Nah ini untuk bubuk coklatnya aku masukin, aku ayak juga. Oh ya kalau yang pakai baking powder itu pas campurnya itu gini, di bahan kering ini maksud aku diayak gitu ya kan. Nah sekali lagi ya aku tekenin, ngaduknya itu pelan aja, satu arah, pokoknya jangan keburu-buru, pelan-pelan gitu ya sampai semuanya tercampur. Takutnya nanti dia bantet, adonannya itu turun lagi gitu ya. Nah kalau udah kecampur kayak gini, dia diangkat kayak masih berjejak, aduh sampai belepotan, masih berjejak maksudnya kayak pita gitu. Selanjutnya kita kasih 3 sendok makan minyak goreng. Boleh pakai margarin cair kak, boleh, serah kalian deh, pokoknya suka-suka kalian lah ya. Pelan-pelan ya ngaduknya, pelan-pelan, jangan ke susu. Nah kalau udah nyampur kayak gini, nah ini pelan-pelan ya, videonya aku percepat, sebenarnya nggak kayak gini kok. Nah ini udah. Terus selanjutnya kita siapkan loyang cetakan. Kemarin nanya loyang aku apa, ini loyang aku yang kecil aja, mungkin yang paling kecil, persegi panjang ya. Nah 18 cm kurang lebih. Langsung kita masukin aja ke dalam loyangnya, terus kita ratain, terus kita kukus. Aku lupa bilang, loyangnya tadi itu udah aku oles margarin atau mentega tipis-tipis aja ya, biar nggak lengket gitu ya.
Nah, ini kita panasin dulu pancinya, udah diisi air, kita panasin dulu. Jadi dia pas udah mendidih, itu baru kita masukin adonannya. Kayak gini. Udah mendidih nih ya, kita masukin. Terus kita kukus kurang lebih 20 menit. Ya, mungkin ada yang lebih nggak apa-apa karena tergantung sama si kompornya masing-masing. Pokoknya kalau udah 20 menit tuh kalian cek nanti ya. Nanti ini tadi aku pakai stopwatch. Aku stopwatchin habis ngukus tadi kurang lebih 21 menitan. Terus aku ini mau cek bolunya. Ini udah emang nggak bisa ngembang full sih ya. Bayangin aja cuma 1 telur gitu. Penting nggak bantet gitu ya. Nah, aku cucuk ini. Tusuk kali ya bahasa Indonesianya. Dia nggak lengket, artinya dia udah mateng, bisa diangkat. Hati-hati panas. Terus kemarin ada yang nanya, kok gambar terakhirnya itu, video terakhirnya itu kok ngambil dari mana? Maaf, itu gambar dan video aku sendiri. Oke. Ini piringnya. Sama kan? Jadi aku nggak ngopi paste ya. Nah, ini udah aku keluarin dari loyangnya. Emang masih agak panas-panas, makanya aku pakai serbet itu buat di tangan. Nah, kalau kalian mau lihat gimana sih penampakannya, mari kita potong. Ini nggak usah digarnis dulu ya, kita potong aja dulu. Nah, potongnya terserah, boleh pakai apa aja, mau kampak juga nggak apa-apa. Bercanda kali. Nah, ini lembut banget, beneran aku nggak bohong, ini lembut. Tuh masih ngukus, ini lembut banget ya, gak ada bantet-bantetnya. Jadi yang gak berhasil itu pertanyaan aku gimana, sedangkan aku bikin mungkin ini yang ketiga kali itu berhasil semua loh, benar, gak bohong. Nih, lembut kan? Jadi buat kalian ngocok telurnya itu kudu sabar. Udah itu aja intinya ya, please. Oke. Terus kemarin tuh banyak yang nanya, kak krimnya itu krim apa? Itu cuma mentega putih sama gula halus yang di mixer. Udah itu aja, terus dikasih parutan keju. Tuh kalian suka-suka mau toppingnya apa ya. Nah, udah jadi nih bolu kukus anti gagal kita. No open, no mixer, hanya 1 telur. Buat kalian yang udah nonton, like dan subscribe, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.